Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabar hari ini? Tetap semangat belajar kan? Ingat selalu pesan ibu, ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dan belajar bersama Bu Kurnia Santi Cahyaningrum. Mari belajar bersama. Hari ini kita belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, muatan bahasa Indonesia, KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Hari ini, materi pembelajaran kita adalah 1. Puisi dan jenis puisi, 2. Struktur puisi dan unsur-unsurnya, 3. Informasi puisi meliputi judul, pengarang, unsur-unsur puisi, dan maknanya. 4. Persiapan membuat puisi. 5. Menentukan pilihan kata membuat puisi. 6. Menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. 7. Membuat puisi berdasarkan gambar. Masih ingatkah kalian apa itu puisi? Ya, puisi adalah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Puisi dibagi menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Struktur puisi. Struktur puisi dibagi menjadi 2, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Struktur batin yaitu unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Sedangkan struktur fisik adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung oleh mata. Unsur-unsur dalam struktur batin. Ada tema, rasa, nada, amanat. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema ini tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung di dalam puisi. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacaannya. Nada berkaitan erat dengan tema dan rasa. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi itu. Unsur-unsur dalam struktur fisik antara lain perwajahan puisi atau tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama. Tipografi merupakan bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, hingga halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Imaji adalah susunan kata dalam puisi yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera sehingga mampu menimbulkan imaji. Gaya bahasa yaitu penggunaan bahasa yang mampu menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Gaya bahasa biasa dikenal dengan kata majas. Rima atau irama yaitu persamaan bunyi di awal, tengah, maupun akhir puisi. Perhatikan puisi berikut ini. Pada puisi tersebut, kita mendapatkan informasi puisi. Yang pertama, tema, cita-cita, judul cita-citaku, karya M. Ridwan Hafiz, jumlah baris 8 baris. Makna puisi, penyair bercita-cita menjadi dokter agar bisa menyembuhkan orang sakit dan menjadi sehat. Penyair harus belajar sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita dan berguna bagi nusa dan bangsa. Persiapan membuat puisi. Yang pertama, tentukan tema puisi yang disukai. 2. Menyiapkan peralatan tulis. 3. Melakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. 4.
observasi dilakukan untuk mengembangkan inspirasi berupa imajinasi dan khayalan. 5. Menentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. 6. Mencatat setiap informasi yang dibaca atau disimak. Menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. 1. Menggunakan kata yang bermakna positif. 2. Menggunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. 3. Menggunakan kata-kata yang santun. 4. Menghindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. 5. Menggunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, suka duka, canda tawa, dan sebagainya. 6. Menggunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Perhatikan langkah-langkah dalam menulis puisi. 1. Siapkan alat tulis untuk menulis puisi. 2. Tentukan tema dan judul puisi. 3. Perhatikan pilihan kata yang digunakan dalam puisi. 4. Tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. 5. Bacalah puisi buatanmu berulang-ulang. Tujuannya agar kamu dapat mengetahui jika ada kata-kata yang kurang sesuai dengan isi puisi. Langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi. 1. Tentukan tema puisi. 2. Temukan hal-hal penting dalam puisimu. Gunakan tanda tanya apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. 3. Temukan kata yang dianggap sulit, kemudian carilah artinya. 4. Tentukan makna setiap lirik puisi. 5. Buatlah kalimat yang mewakili makna setiap lirik puisi. 6. Rangkailah kalimat yang berisi makna setiap lirik untuk memaknai bait puisi. Membuat puisi pribadi berdasarkan gambar. Puisi dapat dibuat berdasarkan pengalaman, peristiwa, atau fenomena. Puisi dibuat berdasarkan sesuatu yang diingat, dirasakan, dan dilihat. Gambar merupakan objek yang dapat dilihat. Gambar dapat menjadi inspirasi pengarang untuk membuat puisi. Perhatikan gambar pilot berikut ini, dan kita bisa membuat puisi berdasarkan gambar tersebut. Pilot, karya Kurnia. Ku bercita-cita menjadi pilot, mengudara ke penjuru dunia. Ku ingin menjadi pilot, mengantar penumpang ke berbagai negara. Terbang ke langit, membelah awan, gagah berani dan menawan. Ku ingin ini bukan sekedar angan, namun sebuah kenyataan di hari kemudian. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya ya. And thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.